Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin membahas tentang soal porang ya. Halo, apa kabar petani porang Pekat, petani porang Kramapura, petani porang Seneo, Srakapi ya. Mudah-mudahan kalian sehat-sehat selalu ya. Ini saya itu ya petani juga lah yang bergabung dalam kelompok Konjak Dompu Farmer Group itu, yang mengakomodir seluruh petani Kabupaten Dompu sejak 2019 ya, 2018 ya, pasca Bupati Haji Bambang M. Yasin. Nah, setelah itu kita menanam porang sampai hari ini. Nah, ini sedikit yang ingin saya beritahu tentang generatif dan vegetatif dari pertanian porang ya, supaya nggak simpang siur. Saya kenapa ingin meluruskan, karena supaya masa depan ini jelas gitu. Saya selalu menulis bahwa porang itu adalah masa depan Dompu. Porang itu masa depan Dompu. Kenapa bukan jagung? Beda jauh. Bahwa jagung tidak begitu berapa memberikan profit dan kesejahteraan bagi para petani. Anda bisa hitunglah berapa itu. Tapi kalau porang, satu kali tanam Anda bisa menghasilkan ratusan juta ya. Dengan harga 4.000, 3.000 juga bisa. Ya, jadi jangan risau dengan soal harga. Sebenarnya porang itu lebih efektif untuk meningkatkan kesejahteraan para petani daripada jagung. Tapi bukan berarti jagung tidak mampu untuk mensejahterakan. Mampu, cuma secara profit income yang didapatkan oleh seorang petani itu masih minim lah ya, sampai 20-30% dari modal gitu. Nah, saya ingin menjelaskan sedikit mengenai vegetatif dan generatif dari pertanian porang ya. Perlu diingat ya, sebelum kita masuk ke pertanian porang, kita harus paham dulu porang ini apa gitu. Karakter pertanian seperti apa, sifatnya seperti apa ya. Itu harus paham untuk seorang petani, jangan asal-asalan nanam ya. Porang ini adalah umbi-umbian Amorphophallus helagus yang untuk 80% itu untuk bahan makanan, 10%-nya itu untuk kosmetik dan obat-obatan, 10% untuk industri ya. Nah, ini 80% untuk makanan ya. Apa aja ini ya? Salah satu kita ya untuk bahan pembuatan mie, roti, makanan-makanan lain lah ya. Nah, kita masuk ke untuk menjadi seorang petani porang, kita harus punya dasar ya. Dasar untuk memahami bagaimana sih karakter dari pertanian porang ini ya. Pahami dulu ini karakter. Tanamlah 10-20 pohon di rumah. Amatilah setiap musim itu. Ya, amati berapa sih kita harus bisa menghasilkan, apa upaya intensifikasi yang harus dilakukan dalam pertanian porang, apa-apa yang harus disiapin secara teknisnya gitu ya, untuk pertanian porang ini kita harus paham, baru kita itu terjun menjadi seorang petani porang. Karena di dalam pertanian porang itu petani bukanlah petani yang seperti umumnya Anda katakan. Petani itu harus paham soal manajemen, sistem, dan pengaturan tentang pertanian ini. Petani porang adalah pengusaha ya, dikatakanlah pengusaha karena dia pola pikirnya berbeda dengan petani yang lain ya. Ya, pertama ya, karakter dan sifat porang, habitatnya di mana gitu. Ya, saya buka ini sedikit rahasia ya yang menjadi polemik dan banyak cengcong bagi para petani bahwa porang harus 3 tahun, 2 tahun ya, buset. Ya, itu omong kosong ya. Saya dari 2019 saya kasih tahu porang cuma umur 5 bulan 10 hari. Porang cuma umur 5 bulan 10 hari. Masih ya. Karena saya tidak memaksa seorang petani, saya tidak mau memaksa petani untuk menanam porang. Mana yang mau aja, mana yang punya biaya aja. Karena pertanian porang itu biayanya cukup besar, ekstra kerjanya cukup padat gitu. Tidak main-main di usaha porang itu. Konsistensinya harus tinggi gitu. Jangan musim-musiman aja, angin-anginan aja, enak-enak aja, asal bapak senang aja sudah baru melakukan pertanian porang. Kayak seperti itu pertanian porang ya, konsisten. Ya. Jadi karakter habitatnya,
Pertama, habitat porang itu di atas ketinggian 250 mdpl ya. Artinya kehidupan dia di atas gunung itu, Anda mau pindahkan ke bawah di daratan rendah, apa yang harus dilakukan? Minimal Anda harus menyamakan kehidupan porang di atas 200 mdpl sama dengan di bawah 200 mdpl itu. Artinya apa yang harus dilakukan? Rekayasa gitu. Intensifikasi, rekayasa teknis ya. Itu upaya-upaya yang harus dilakukan sehingga porang itu bisa menghasilkan maksimal. Jangan dibiarin liar begitu, baru Anda menuntut porang itu supaya bisa menghasilkan lebih besar. Itu salah besar. Ini pemikiran-pemikiran instan yang hanya diuntukkan orang-orang yang malas, orang-orang yang ingin penghasilan besar tapi tidak mau kerja gitu. Kerja itu dua yang terjadi dalam petani porang, kerja otak sama kerja fisik ya. Jadi habitat hidup porang itu adalah di ketinggian 250 mdpl. Ketika Anda bawa turun untuk ditanam di bawah 200 mdpl, artinya Anda harus melakukan rekayasa lahan ya. Menyamakan kehidupan porang di atas gunung sana bagaimana di bawah ini sama. Itu namanya habitat dasarnya. Nah, itu sifatnya seperti apa? Sifatnya dia butuh matahari sedikit itu. Matahari sedikit artinya 60% kurang ya. Artinya dia tidak menyerap semua matahari setiap satu hari dalam 24 jam itu. Ya bisa dihitung lah. Artinya pohon ini butuh peneduh ya. Tadi kita lakukan rekayasa lahan itu termasuk membuat peneduh ya. Kalau tidak mampu dengan teknologi seperti menggunakan paranet, bikin tiang tinggi-tinggi, pasang paranet atau jaring supaya matahari itu rendah. Ya, itu kalau kita tidak mampu, nggak punya biaya, kita lakukan rekayasa alami ya, dengan membuat peneduh dari pohon-pohon yang memiliki nilai ekonomis tinggi seperti pohon buah, ya, pohon umbi. Ya. Nah, kita klarifikasi lagi pohon-pohon buah ini, pohon-pohon ekonomis tinggi ini adalah yang jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang gitu. Jangka pendek ini yang karena sesuaikan dengan umur porang. Jangka pendek seperti pohon pisang, pohon pepaya itu satu musim bisa langsung panen gitu. 6 bulan sudah bisa panen gitu. Kemudian jangka menengahnya itu pohon buah-buahan gitu. Pohon buah-buahan itu yang umur 2 tahun sampai 5 tahun. Jangka panjangnya pohon apa gitu. Yang bisa menghasilkan yang jangka panjang itu baik itu daunnya, baik buahnya itu, baik batangnya ya. Itu jangka panjang. Itu seorang petani porang itu memikirkan itu ya. Nah, jadi kalau saya bilang porang itu masa depan petani untuk meningkatkan penghasilan, ya beginilah caranya ya. Porang kita buat di bawahnya. Secara vegetatif dia tidak perlu matahari yang besar-besar, banyak. Artinya kita butuh peneduh. Peneduhnya ada pohon yang bernilai ekonomis ya, jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang ya. Itu kita lakukan. Setelah itu jadi semua, baru tuh porang ada di bawahnya gitu. Porang ada di bawah. Nah, pola-pola ini bisa dilakukan untuk menghijaukan semua gunung itu. Dalam waktu 3 tahun itu hijau semua dengan pertanian porang ya. Hijau semua gunung. Penghasilan lebih tinggi dari jagung, jauh 2-3 kali lipat daripada jagung. Ya, penghasilannya. Jadi inilah konsep-konsep yang saya teriakin, saya sampaikan sejak tahun 2018-2019. Konsep ini pernah mau diterapkan oleh HBY ya di 2017. Kemudian aplikasi programnya 2018 akhir ya. Saya di situ cuma menyediakan beberapa petani ya, ada mungkin 100 sampai 150 petani saya siapin. Ya endingnya itu apa itu ya, itu off the record ya. Jadi saya katakan bisa porang bisa menghijaukan seluruh gunung ya, seperti itu. Porang ada di bawahnya, di atasnya kita butuh peneduh. Kenapa porang itu tidak bisa menyerap matahari lebih banyak? Karena bisa ini terbakar daunnya ya. Kena matahari langsung seharian, langsung layu, terbakar, mati. Jadi tidak ada gunanya kita tanam porang, sementara nilai ekonomisnya tinggi kalau tidak paham tentang vegetatif dan regeneratifnya, tentang rekayasa lahannya, tentang teknis-teknis yang harus dilakukan di dalam pertanian porang ya. Kalau petani tidak paham itu, sekedar tanam dan lempar terus mengharapkan di akhir musim panen mau berhasil besar, ini possible, itu bullshit ya. Jadi ini sekilas gambaran tentang konsep porang yang saya teriakan selama ini ya. Terus yang kedua ya,
Porang itu cuma umurnya, hasil penelitian saya bertahun-tahun ya. Jangan diputar-putar, jangan dipelintir, jangan dibobok, bobokan petani ditakut-takutin. Porang cuma umurnya 5 bulan 10 hari. Paling lambat 5 bulan 15 hari ya. 5 bulan 10 hari masa mulai dari tanam, mulai tumbuh nol. Tunasnya tumbuh, keluar jadi daun, kemudian masuk ke masa dorman itu 5 bulan 10 hari. Nah, sebelum dia ini masuk masa pertumbuhan ini vegetatif ya, sampai generatifnya, sebelumnya adalah ada yang namanya rekayasa lahan gitu. Sebelumnya itu bulan-bulan sebelum tumbuh ya, ada yang namanya penggemburan, ada yang namanya pembuatan bedengan, ada yang namanya nanam pohon pelindung ya. Kemudian di masa selesai tumbuh, masuk masa dorman, kita sudah panen buah. Itu ada masa tunggu. Bisa juga dilakukan masa tunggu. Ini masa dorman itu 2 bulan untuk menunggu kepadatan daripada umbi porang. Padat supaya kadar airnya rendah, padatannya bagus. Nah, saat ini sudah tidak butuhan lagi itu. Habis mati porangnya dorman, sudah daunnya sudah coklat, gali langsung, enggak apa-apa, langsung dijual. Ya, cuma perbedaan harga di situ paling 4.000 dengan 7.000 bedanya. Semakin bulan, semakin masa kemaraunya tuh lebih jauh sampai bulan Oktober itu semakin mahal porang. Tetapi habis musim hujan langsung kita panen ya adalah harga 3.000 sampai 4.000 itu insya Allah. Artinya tidak jatuh-jatuh karena biaya produksi porang itu Anda bisa hitung sendirilah. Saya jangan dibodohin, masih murah ya, sekalipun harganya 2.000 porang itu per kilo, Anda masih bisa dapat 750 per kilo profitnya. Ayo kita hitung kapan ketemu saya, kita atur ya. Petani tidak paham tentang biaya produksi operasionalnya itu. Kalau petani binaan saya bisalah paham lah mereka. Sampai hari ini petani kita itu sekitar 300 sampai 400 orang ya. Yang awal mulanya itu 1.000. Awal mula dari pertanian porang 2018 itu 2019 itu total petani kita itu 1.045 orang ya. Dengan total potensi lahan 625 hektar. Kan ada masa krisis masalah harga kemarin sampai harga 2.500-3.000 kemarin banyak pemusnahan oleh petani-petani yang otak sumbu pendek ya. Yang pakai otaknya sumbu kompor ya. Sehingga porang-porang itu dibasmi. Kemudian 2004 langsung harga meledak. Mulai dari 5.000 sampai 8.000 per kilo. Sekarang mulai namanya itu mulung-mulung lagi porang-porang habis yang mereka basmi itu. Mulung-mulung lagi, siapa tahu ke depan, siapa tahu musim ini ternyata insya Allah. Dan sisa pertanian porang yang saya list setelah akhir tahun 2023 Desember masih ada sekitar 500-an orang ya, dengan luas wilayah per orang itu ada yang 5 are, 10 are, 20 are. Totalan secara data pertanian itu kurang lebih 300 hektar ya, kalau nggak salah. Total di 3 kecamatan Pekat, kecamatan Dompu, kecamatan Woja, ditambah dengan luas wilayah yang dilakukan pilot project untuk proyek porang pemerintah ya gitu. Jadi total itu satu pilot project itu kurang lebih 1 hektar ya. Jadi di mereka ada 4, itu ada 5 kalau nggak salah, itu 5 hektaran ya. Itu hidup semua ya. Cuma pola-pola teknis kemarin itu ada sedikit kesalahan karena terkait dengan pengadaan apa segala itu internal teknis, nggak urus semuanya. Itu sampai yang kedua tadi adalah rekayasa lahan habitat ya. Nah terus yang ketiga mengenai penghasilan dari porang ya. Dalam satu pohon porang itu nilai rupiahnya sudah jelas. Satu pohon adalah bisa untuk satu musim 0,5 sampai 0,9 kilogram ya. Untuk satu musim itu adalah mulai persiapan lahan, kemudian masa tumbuh, kemudian masa dorman ya. Masa pertumbuhannya 5 bulan 10 hari, masa persiapan lahannya 1 bulan, masa dormannya 1 bulan. Jadi 7 bulan 15 hari. Kalau kita tidak pakai masa dorman artinya 6 bulan aja sudah panen ya. Intensifikasi perubahan cara teknis pola kerja, upaya-upaya generatif dan vegetatif yang dilakukan di masa pertumbuhan itu sehingga menghasilkan porang dalam satu musim itu 0,5 sampai 1,1 kilo per pohon ya. Ini 1 kilo per pohon. 0,5 itu standar dasar paling rendah untuk dijual ya. Porang bisa kita beli untuk pabrik, untuk porang produksi
itu 0,5 minimal. Setinggi selanjutnya di atas itu terserah, minimal 0,5 dibeli. Dengan harga paling rendah itu 3.000, paling rendah di musim hujan ya, 3.000 di petani ya itu. Jadi kalau kita hitung masa pertumbuhan, kalau kita upayakan secara vegetatif untuk mendapatkan umbi yang besar itu bisa dilakukan. Percobaan-percobaan yang kita lakukan selama ini itu bisa menghasilkan 0,5 kilo, 0,5 kilo dalam satu musim. Itulah pertanian porang sebenarnya, bukan ditakut-takutin 3 tahun 2 tahun. Nah, itu orang yang tidak paham tentang pertanian porang, yang omong kosong itu, orang yang tidak ngerti pertanian porang ya, itu. Jadi petani harus paham ya, tapi kepahaman Anda bukan berarti saya meminta untuk Anda bertani porang. Saya nggak penting ya, saya hanya untuk meluruskan informasi-informasi tentang pertanian porang, karena saya berupaya untuk konsisten di pertanian ini. Jadi satu kata untuk pertanian porang itu, porang adalah masa depan dompu ya. Porang masa depan dompu. Konsepnya seperti apa? Ada di sini. Konsepnya ada di sini ya. Satu pohon porang adalah rupiah ya. Minimal 0,5 kali 4.000 aja berarti Anda sudah menghasilkan 2.000 rupiah per kilo. Per pohon ya, 2.000 rupiah per pohon. Biaya untuk satu pohon Anda bisa hitung ya. Satu biji porang harganya cuma 250 perak ya. Kemudian biaya untuk pertumbuhannya 250, 500 perak. Anda jual tadi 2.000, Anda punya profit. Kalau harga 4.000 mendapatkan setengah kilo berarti 2.000, berarti Anda punya profit 1.500 per kilo ya. Mengerti dulu tentang prosedur perhitungan itu ya. Operasional, biaya operasional seperti apa, Anda harus paham itu. Sekalipun porang itu harga 1.000 rupiah, Anda masih bisa untung 500 perak per pohon ya. Bukan per hektar, bukan per are ya. Porang dihitung per pohon. Dalam 10 are kita bisa nanam 1.500 pohon ya. Satu are ya. Satu are bisa kita tanam 500 pohon. Kalau 500 pohon menghasilkan setengah kilo berarti ada 250 kilo. Kali 4.000 udah berapa? Berarti ada 900.000 jadi itu kurang lebih 900.000 ya. Kalau 10 are berarti ada 9 juta penghasilannya untuk 10 are ya. Tadi kalau satu are itu kan sudah saya hitung tuh, tinggal Anda ulang tuh dari video saya tuh. Nah, untuk detailnya tentang biaya operasional, tentang konsep pertanian porang, saya lebih terbuka kok selama ini. Cuma Anda tidak malu untuk bertanya karena Anda lebih pintar, lebih paham, lebih mengetahui tentang pertanian porang, makanya tidak perlu Anda bertanya ke saya. Sehingga Anda tersesat di tengah hutan, tersesat di jalan yang lurus, apa segala saya Anda urus. Ya. Karena Anda lebih paham dari saya. Makanya sekarang saya tambahkan lagi ilmunya supaya Anda lebih paham lagi tentang pertanian porang. Jadi ingat, jangan dipelintir ya informasi-informasi tentang porang ya. Porang cuma umurnya 5 bulan, plus minusnya 15 hari ya. Itu masa vegetatif dan generatifnya. Ya, vegetatif adalah pertumbuhan, generatifnya adalah pembuahan ya. Supaya paham ya. Jadi masa pertumbuhan namanya. Nah, setelah saya masa pertumbuhan Anda mau jual bisa, Anda mau tunggu sampai masa dormannya 2 bulan atau 1 bulan tidak ada masalah. Harga ketika keluar dari tanah habis musim hujan umur 5 bulan 10 hari harga bisa naik terus ya, mulai dari 3.000 sampai bahkan 7.000 di bulan Oktober November nanti ya. Apalagi di musim-musim yang bulan-bulan yang tidak ada panen porang ya, bisa sampai 8.000-an per kilo ya. Jadi itu paham. Nah, terus yang keempat, saya ingin flashback Anda tentang 2023 ya. Bukan kita tidak mau beli porang. Sebenarnya porang di situ tuh harganya 2.500 sampai 3.000. Anda sebenarnya secara biaya operasional masih untung ya. Siapa yang bilang nggak untung? Ayo kita bicara, undang saya, kita bahas di situ ya. Kecuali Anda bukan petani porang karena dadakan pengen hasil instan, kaget gitu. Anda keluarin biaya jor-joran baru menuntut hasil pada lahan yang Anda siapin cuma sedikit gitu. Jadi itu sekilas tentang porang.
kapan-kapan kita bisa ngopi bareng tentang pertanian porang ini ya, yang merupakan target untuk masa depan Dompu ya. Ini saya lagi di kebun porang. Ini yang besar ini umurnya saya ulang lagi ya. Ini saya tanam balik. Ini ditanam tahun 2023 awal. Nah ini yang ada ini umur 2 bulanan, 3 bulan. Ya, yang baru semua. Jadi indukan saya itu ada berapa? Indukan itu maksudnya untuk mendapatkan buah untuk saya tanam lagi itu indukannya sekitar 100 pohon lah. Indukannya yang besar-besar. Jadi sekian kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Semoga petani porang yang ada di Kabupaten Dompu selalu sehat-sehat walafiat. Tetap konsisten Anda tanamlah porang. Kalau Anda masih nanam jagung, tanamlah jagung di sebelahnya. Ya. Suatu saat dengan porang ini akan menghijaukan seluruh gunung ini yang gundul di Kabupaten Dompu dan bisa meningkatkan penghasilan petani jauh lebih besar dari atas pertanian yang saat ini ya. Ya, sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.